Oke, jadi di depan saya ini ada sebuah polytron kristalin yang kerusakannya dia seperti ini. Sebentar, saya mau coba dulu. Ini kata user dia nggak bisa nyala, cuman apa ya bahasanya, dia cuman display sebentar kemudian mati lagi. Nah, oh ternyata kayak gini dia nyalanya, men. Dia cuman ada garis ya. Bentar, saya mau ulangi lagi. Kayaknya ini dia hanya separuh. Nah, seperti itu gambarnya. Dia hanya separuh, setengah. Yang atas ada tapi agak kayak distorsi gitu, tapi yang bawah dia blank hitam. Sekarang saya mau coba aja buat bongkar si TV ini. Ini polytron kristalin tapi lebih ke polytron slim sih sebenarnya, karena banyak yang sama juga, banyak kesamaan, mungkin di berbeda fitur-fitur dikit-dikit lah. Oke, jadi ini mesinnya udah kebuka dan saya menemukan ada kayak elko. Nah, bukan kayak, ini memang elko yang dia agak kembung dan terlihat itu memang udah rusak elko-nya. Nah, ini di blok vertikal ya, jadi kalau kerusakan seperti ini kalian nggak usah kemana-mana, cukup fokus aja ke blok vertikal dulu ya. Perlu diingat, ke blok vertikal dulu, tapi nggak 100% ada masalah di bagian vertikal, bisa jadi di bagian kroma ataupun di bagian distribusi tegangan. Nah, sini saya fokus dulu ke bagian blok vertikal. Sebelumnya buka dulu soket-soket yang sedang menempel, biar kita lebih mudah buat pengecekan. Nah, di sini saya lihat ini elko berapa ini, 100 mikro 50 volt kalau nggak salah. Oke, saya cek lagi di belakang. Barangkali ada elko yang udah kembung yang minta ganti. Oke, tapi jangan dibuat patokan juga ya, men ya, karena nggak semua televisi yang punya kerusakan seperti ini itu masalahnya di bagian vertikal. Itu nggak semua, tapi sebagian besar ada masalah di bagian blok vertikal, atau bisa jadi IC vertikalnya sendiri itu yang udah bermasalah. Saya juga pernah nemuin itu IC vertikalnya yang udah rusak, karena mungkin dia emang udah termakan oleh umur kayak gitu. Karena sebelumnya gua pernah nemu itu, udah gua cek elko-nya dia bagus semua. Jadi ini elko-nya gua angkat, dia punya ukuran itu 100 mikro 50 volt, 100 mikro 50 volt. Carikan ya, carikan. Ini kalian pakai 100 mikro 35 volt itu nggak masalah sebenarnya, karena stok saya 50 voltnya itu nggak ada. Nah, jadi sekalian saya siapkan 1 mikro 50 volt, karena kata si user juga kronologinya, dia si TV ini kadangkala itu mati-mati sendiri. Nah, sebelum dia gambarnya separuh itu ya, dia normal, kemudian selang beberapa menit dia protek. Nah, kayak gitu. Itu masalahnya ada di 1 mikro 50 volt. Kalau di sini kaki flyback ini saya lihat ternyata ada masalah juga. Ini kaki ABL atau AFC ini yang sepertinya solderannya retak atau ke korosi. Nah, sorry kamera gua ini agak ngeheng, agak gendeng ya kan ya. Oke, nah itu kelihatan. Itu apa itu? ABL kalau nggak salah. Nah, ABL nya dia retak, jadi bisa mengakibatkan si gambar ya kan itu kayak apa ya, redup kalau biasanya ada masalah di bagian ABL. Nanti saya mau coba solder ulang dulu di bagian kaki flyback, kemudian pasang 1 mikro 50 volt bagian vertikal. Biasanya ada 2 biji, karena ini vertikalnya dia pakai supply 2 tegangan, atau ya biasa disebut plus 12 volt atau min 12 volt, simetris lah, tegangan simetris.
Kalau yang pakai tegangan tunggal misalkan cuman 124 volt itu biasanya cuman satu mikronya, elko 1 mikronya cuman satu. Karena ini dua, ya udah gua ganti dua aja. Sama si elko tadi, elko pump up biasanya yang sering sering bermasalah juga, sering jadikan kambing hitam pada bagian vertikal, itu elko 100 mikro dan juga 1 mikro. Apalagi di TV Polytron itu sangat banyak sekali kasus yang bermasalah di elko 1 mikronya. Nah itu nggak tahu itu penyakitnya Polytron atau apa, saya nggak tahu, karena ya elko tersebut dia ke jalur protect vertikal. Dan nggak lupa gue emang gue lakuin solder ulang di bagian ini flyback, ya kan. Nah barangkali kalian lihat di PCB nya ada yang retak, nah, solderannya ada yang masalah. Lakukan solder ulang aja biar lebih awet dan biar si pemilik atau si user itu dia seneng. Kalau TV nya awet kan seneng, tapi kita yang nggak seneng karena nggak balik ke bengkel lagi. Tapi ya balik lagi ke kita, kalau misalkan servisan awet, si user bakalan ngomong tuh ke teman-temannya, servis di sini bagus, gini kayak gitu, ya kan. Tapi apa boleh buat, karena spare part zaman sekarang itu ya nggak bisa dibikin awet, nggak bisa diajak awet. Buat kalian yang udah lama ya, buat teman-teman yang udah lama di dunia perteknisian elektronika terutamanya, pasti udah pernah nemuin kasus spare part baru dipasang tapi udah rusak lagi, padahal tegangan segala macem, frekuensi udah oke semua, tapi kenapa baru sebentar rusak. Nah kalau dipakai kalau udah diganti komponen yang lama, misalkan cabutan lah, katakanlah bahasanya cabutan, ganti baru dia rusak lagi, tapi ganti yang cabutan dari bangkai itu malah awet. Gimana sih gua ngomongnya, agak belibet, pokoknya intinya kayak gitulah. Intinya kalau ganti yang baru sering rusak, tapi anehnya kalau dipakai yang komponen bawaan alias bawaan di si bangkainya, dia bakalan bisa awet. Itu mungkin memang karena part kualitas OEM itu nggak sebagus dari bawaan pabrikan kayak gitu. Yang namanya OEM ya kalian tahu sendiri kualitasnya kayak gitu, tapi sedikit lebih baik di zaman dulu. Kalau kata gua, part OEM yang zaman dulu dia lebih lebih berkualitas lah, nggak kayak yang zaman sekarang. Sangat mengecewakan bre, yakin sungguh. Kayak rasanya gue juga pernah terbesit buat pensiun di dunia perteknisian, karena ya masalah spare part yang gak awet gitu, yang jadinya gue nggak enak ke user. Bagi user yang lihat video ini, nah semoga kalian mengerti lah. Jadi kita sebagai teknisi itu berusaha untuk sebaik mungkin, tapi ya apa boleh buat kalau ada masalah spare part yang gak bagus. Oke, jadi udah terpasang semua, tinggal saya mau cek dulu. Di sini saya sedang solder di bagian power supply. Oke, kalau ada yang retak solder aja bre. Nah, oh ini masih blur. Nah jadi ini elko nya 100 mikro 50 volt. Saya nggak ganti pakai yang 50 volt, tapi asalkan dia mikronya alias kapasitasnya dia itu sama 100 mikro, itu nggak masalah. Asalkan ya dengan catatan si tegangan yang dibebankan kepada elko dia itu sesuai. Nah nggak sampai melebihi si 35 voltnya tadi. Misalkan dia lebih, ya udah pasti bermasalah.
Jadi ini 1 mikronya saya pasang sedemikian rupa karena buat memburu waktu ya. Tadi saya nggak sempat lihat, saya nggak ngontrol si kakinya, jadi yang asal nempel aja biar kalian bisa lihat. Oke, tapi jangan ditiru ya Bre ya. Nah, jangan ditiru, lebih baik pasang yang rapi aja karena ini kebutuhan konten ya. Jadi saya asal-asalan dulu lah, yang penting dia bisa tampil dulu. Oke, sorry ini kepala gua. Nah, bentar saya mau rapi-rapiin dulu buat soket-soketnya. Oke, jadi ini udah tampil. Nah, gua udah colokin ke cek AC, dia udah start. Nah, udah start ya kan, dan gambarnya terlihat dia udah full, bisa penuh. Oke, nggak perlu banyak babi bu banyak cincong, langsung gua mau coba packing aja lah. Gua tutup kembali casing belakang dan rapikan semuanya, kemudian balikin ke user dan gajian. Haha. Oke, jadi permasalahan yang seperti itu yang saya temuin kali ini, dia ada masalah di bagian vertikal. Tapi perlu digarisbawahi, nggak semua masalah yang terlihat bergaris bawah, yang bawah itu kosong setengah layar ya kan, dan yang bawah itu yang atas bisa tampil, itu nggak semua 100% ada problem di vertikal. Bisa jadi ada kasus di bagian-bagian lain ya kan. Jadi pesan saya, jangan dibuat patokan. Alangkah baiknya cek dulu. Kalau kayak saya ini kan ya kerusakannya bisa dilihat lah dengan kasat mata. Kalau misalkan kalian nemuin kasus yang sama tapi setelah dibongkar nggak ada elko yang melembung, nah itu ya jangan salahin saya. Itu kalian perlu cek dulu, cek lagi semuanya, komponen-komponennya, tegangan-tegangannya, mulai dari vertikal dia pakainya 12 volt, minus 12 volt, atau pakai yang 25 volt, itu perlu dicek dulu. Kemudian di bagian pump up, yang di bagian pump up ya, pump up biasanya itu kasus yang cukup sering. Yang ke pump up itu biasanya dia yang kayak saya ganti tadi, dia bernomorkan 100 mikro 50 volt untuk yang seri ini ya, nggak tahu yang seri lain, tapi biasanya itu ada yang 35 volt, ada yang 50 volt gitu. Tapi saya lebih nyaranin kalian pakai yang 100 mikro 50 volt, lebih aman ya kan dari tegangan kalau over. Nah, sekarang saya mau coba pakai STB. Ini saya udah punya STB, ini STB milik bapak saya. Oke, dia udah tampil. Nah, udah bisa display ya kan. Jadi cuman masalah di bagian vertikal. Nah, ya alhamdulillah lah. Oke, semoga bermanfaat, dan thank you buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe juga terima kasih, karena gua udah nyampe di 1000 subscriber tapi belum monet channel ini ya kan. Nah, semoga aja dalam waktu dekat gua bisa monet ya kan, gua ajukin monet ke pihak YouTube biar gua lebih semangat ya kan. Nah, biar gua juga bisa bikin studio yang keren, nggak ecek-ecek kayak gini, biar konten gua lebih berkualitas lagi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, and see you again, bye bye.